Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hasanah Kamilah, mahasiswa semester 6 dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini telah hadir bersama saya salah seorang guru di jajaran Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, tepatnya dari SDN nomor 30 Kota Selatan, Kota Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Kabaderan. Sekarang saya bertugas di SDN nomor 30 Kota Selatan, Kota Gorontalo, khususnya mengajar di kelas 6. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan materi pembelajaran PKN di SD. Baik, langsung saja saya masuk pada pertanyaan yang pertama ya Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana cara Ibu merencanakan pembelajaran sebelum mengajarkan materi PKN terkait dengan tema persatuan dalam perbedaan, subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan bagaimana cara kita untuk merancang pelaksanaan pembelajaran yang biasa kita kenal dengan RPP, jadi ada beberapa step-step yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentunya kita harus menganalisis dulu kurikulum. Jadi setiap sekolah itu kan pasti punya kurikulumnya. Di dalam kurikulum itu tentunya juga di situ ada silabus. Maka hal yang kita lakukan selanjutnya adalah menganalisis silabus. Mengapa kita menganalisis silabus? Di sini kita perlu melihat kompetensi dasar, kompetensi inti yang akan kita capai pada saat pembelajaran nanti. Jadi setelah melihat kompetensi dasarnya, baik dia KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, selanjutnya nanti kita akan menetapkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Kemudian kita juga perlu menentukan model, metode, media, serta bentuk penilaian yang akan kita lakukan nanti dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan materi pembelajarannya itu sendiri, kita sebagai guru dipersilahkan oleh pemerintah untuk menggunakan buku kurikulum 2013, tentunya dengan edisi revisi yang terbaru. Tapi di samping buku yang sudah dianjurkan untuk digunakan oleh pemerintah, guru juga tidak terikat pada buku tersebut. Artinya, sebagai seorang guru, kita masih boleh mencari referensi lain selain buku guru dan buku siswa yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan buku penunjang lain, termasuk kita juga masih diperkenankan bahkan lebih baik ya kita browsing di internet, tentunya melalui situs-situs yang diakui keabsahannya. Baik, setelah Ibu selesai merencanakan pembelajaran tersebut, bagaimana cara Ibu menyampaikan materi tersebut kepada siswa? Oke, terima kasih. Kalau teknik penyampaian materi pembelajaran kepada siswa, tentunya di sini kita perlu melihat kembali sebenarnya karakteristik peserta didik yang akan kita ajar itu bagaimana. Karena begini, ketika kita sudah menentukan model, media, kemudian bentuk evaluasi yang mau kita berikan, tetapi kita sendiri tidak menguasai karakteristik siswa yang mau kita ajar, maka pembelajaran itu akan terkesan tidak efektif dan efisien. Nah, bagaimana cara kita membawakan materi pembelajaran terkait dengan tema 2, subtema 1, di mana materinya di sini tentang rukun dalam perbedaan, maka kita mengajarkan materi itu secara kontekstual. Artinya materi ini kita bawakan ke dalam kehidupan nyata dari siswa itu sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian baik, terima kasih. Kemudian ketika Ibu menyampaikan materi pembelajaran tersebut kepada siswa, apakah Ibu ada mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi tersebut? Alhamdulillah, kalau untuk tema 2 ini materinya tidak susah ya. Ini materinya cukup dipahami. Kenapa saya katakan ini mudah? Karena materi ini sangat akrab dengan kehidupan pribadi masing-masing dari siswa. Materinya kan tentang rukun dalam perbedaan. Nah, di sini siswa disuguhkan gambar, diberikan problem terkait dengan bagaimana harusnya mereka menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka. Sebagai contoh, misalnya mereka berteman ya di dalam kelas. Di dalam kelas itu tentu ada berbagai macam keanekaragaman, baik agama, perbedaan suku, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kita bawa mereka ke hal yang nyata seperti itu. Bagaimana mereka menyikapinya? Nah, karena ini merupakan perilaku yang sehari-hari mereka lakukan dengan teman-teman sekelilingnya, maka dengan mudah mereka akan memahami materi tersebut. Kemudian media apa yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi tersebut kepada siswa agar kiranya siswa lebih mudah memahami materi dari penjelasan yang Ibu berikan? Kalau media ini kan sesuai dengan materi, sesuai dengan KD yang mau kita capai.
Kalau pada saat apersepsi, ya kita bisa menggunakan gambar. Tetapi pada saat kita masuk di kegiatan inti, maka medianya itu adalah mereka sendiri. Jadi personal mereka masing-masing. Jadi kita langsung memberikan contoh, misalnya si A dengan si B, ini mereka orangnya berbeda, bagaimana mereka menyikapi perbedaan. Jadi seperti itu. Lebih efektif apabila kita menggunakan diri pribadi masing-masing. Kemudian pada pembelajaran tersebut, model apa yang Ibu gunakan untuk menyampaikan materi? Oke, untuk materi ini kita bisa menggunakan model discovery learning maupun problem based learning. Nah, selanjutnya bagaimana cara Ibu melakukan evaluasi kepada siswa tersebut? Evaluasinya ada dua ya yang bisa kita lakukan, evaluasi pada saat proses pembelajaran dan evaluasi setelah proses pembelajaran. Bentuk evaluasinya itu ya terserah kita guru, misalnya kita bisa menggunakan pilihan ganda saja, atau kalau kita ingin mengkaji lebih dalam tentang pemahaman mereka, tentang bagaimana kemampuan mereka mengapresiasikan atau mencurahkan isi pikiran mereka, maka sebaiknya kita menggunakan bentuk soal uraian. Baik, terima kasih kepada Ibu Jamila atas semua informasi yang telah Ibu berikan. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Sekian dulu perbincangan kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.